judul perbandingan berbagai macam jenis pupuk pada pertumbuhan tanaman tomat. Itu kami persilakan untuk mempresentasikan 15 menit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat datang kepada Bapak dosen penguji dan Bapak dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Profesor Supriyanto, Ibu Nurni Hendriani dan Bapak Dr. Ismail selaku dosen penguji, serta yang terhormat Bapak Profesor Budi Wibawa dan Bapak Profesor Arif Wijaya selaku dosen pembimbing. Saya Alif Nur Rahma bersama rekan saya Dia Disyana akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul perbandingan berbagai macam jenis pupuk pada pertumbuhan tanaman tomat. Latar belakang yang mendasari penelitian kami di sini adalah komponen tanah itu mengandung organik, idealnya mengandung organik sebanyak 5%. Namun di Indonesia sendiri itu hanya terdiri dari kurang dari 2%. Hal ini disebabkan oleh pupuk kimia dan bahan-bahan kimia lainnya seperti pestisida yang merusak unsur hara dari tanah itu sendiri. Selain itu, bahan kimia itu juga dapat menghasilkan efek gas rumah kaca. Sehingga sekarang ada alternatif dengan menggunakan pupuk organik. Pupuk organik ini dapat mengembalikan unsur hara tanah yang sudah mulai berkurang. Dan juga pupuk organik ini mampu mengimbangi kehebatan dari pupuk buatan. Kemudian tujuan dari penelitian kami adalah membuat pupuk organik dari berbagai macam mikroorganisme. Kemudian untuk mengetahui jenis bakteri yang optimal sebagai pencampuran pupuk organik pada tanaman tomat. Kemudian dalam melihat perbedaan pertumbuhan tanaman bila menggunakan pupuk kimia, pupuk organik dan tanpa pupuk. Keunggulan dari pupuk organik sendiri dapat aman dikonsumsi, alami, ramah lingkungan, murah, tomat. Di sini terdapat beberapa variabel yang harus kasih ya. Pada hari 1 sampai hari 20 dapat dilihat bahwa pertumbuhan tinggi tomat tidak terlalu signifikan perbedaannya karena penyerapan unsur hara tanaman tomat ketika awal pertumbuhan itu tidak terlalu optimal. Sedangkan untuk hari ke-20 sampai hari ke-60 pertumbuhan tanaman tomat sangat cepat karena penyerapan unsur haranya menjadi secara optimal, dan pada hari 60 dan seterusnya perbedaan tingginya tidak terlalu signifikan kembali karena terjadi penurunan penyerapan unsur hara. Kemudian pada hari ke-71 kami mendapatkan hasil bahwa variabel kami tanah plus kompos plus mikroorganisme penambat N memiliki tinggi yang paling tinggi dibandingkan dengan variabel yang lain. Hal ini sesuai dengan fungsi unsur hara N, yaitu sebagai unsur penting dalam pembentukan akar, batang, dan daun. Kemudian saya akan menjelaskan tabel mengenai hasil kuantitatif pengamatan tanaman tomat. Di sini terdapat bunga pertama setelah hari ke-46. Bunga pertama muncul yaitu pada variabel tanah plus kompos dengan tanah plus kompos plus mikroorganisme pelarut P. Sedangkan buah pertama yang muncul setelah hari ke-56 terdapat pada variabel kami tanah plus kompos plus mikroorganisme pelarut P juga. Ukuran batang yang terbesar setelah hari ke-61 terdapat pada variabel NPK yang ditambahin tanah dan kompos. Kemudian jumlah bunga terbanyak terdapat pada variabel tanah plus kompos. Itu jumlah daun terbanyak terdapat pada variabel NPK. Jumlah buah yang terbanyak terdapat pada variabel tanah plus kompos plus mikroorganisme pelarut P. Sedangkan untuk ukuran daun yang terbesar dan terlebar terdapat pada tanah plus kompos plus EM4. Untuk yang terpanjang terdapat pada variabel NPK. Untuk ukuran buahnya yang terbesar dan tertinggi kita terdapat pada variabel kita yang pertama kali muncul buah, yaitu tanah plus kompos plus mikroorganisme pelarut P. Untuk kadar air dapat dilihat di sini pas pupuk kimia NPK memiliki kadar air yang rendah dan dalam penglihatan kami lebih kering dibandingkan dengan variabel yang lain, dan dapat dibuktikan ternyata kadar air NPK di sini lebih rendah dibandingkan dengan variabel yang lain, dan lambat laun akan mengurangi unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Sedangkan untuk tanamannya itu sendiri dengan volume yang sama kami berikan, volume air yang sama yang kami berikan pada keesokan harinya, variabel kami yang NPK ini lebih layu dibandingkan dengan yang variabel yang lain. Kemudian untuk yang kedua, variabel tanah plus kompos plus pupuk kimia NPK kami memiliki ukuran batang dan daun yang besar dibandingkan dengan variabel yang lain.
Yang ketiga, variabel tanah plus kompos plus mikroorganisme penambatan kami lebih tinggi dibandingkan dengan variabel yang lain pada setelah hari ke-71. Sesuai dengan unsur hara N, yaitu fungsinya untuk sebagai unsur penting pembentukan akar, batang, dan daun. Kemudian untuk yang keempat, berdasarkan fungsi unsur hara P, yaitu sebagai unsur penting dalam pembentukan buah dan bunga. Jadi variabel kami tanah plus kompos plus mikroorganisme larut P merupakan variabel yang akan menghasilkan buah dan bunga.